Fahamu maka lebih pentingnya sesuatu yastaghillu yang sibuk ini loh pakai remote mati ini loh gila jat mati jat bi dengan siapa al-aqil orang yang berakal, al-labibu yang cerdas, fi hadzal zamani dalam masa ini, zaman sekarang, as-sa'bi yang serba sulit. Apa yang penting bagi orang yang cerdas, berakal sehat fi hadzal zaman? Itu ayas'a apabila berusaha. Ayas'a apabila berusaha. Fima pada sesuatu yungkidu yang menyelamatkan siapa akil bihi dengan menyelamatkan mahjadahu dirinya sendiri minal khuludi dari langgeng, dari masuk finari di dalam api neraka. Jadi pada zaman yang serba susah ini, orang kalau masih punya akal sehat, seharusnya tidak usah nyari macam-macam, cari saja yang bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Tadi apa ini? Malah merusak nih kita. Ini kamu. Abah ini Rominde, ohnya sampai Dah diam. Minggir sana. Walaisa dan tidak ada apa dzalika hal itu jadi kau dulu gangguan sebentar.
Ngadik diapain jadi aduh. Dilanjutkan. Walaysa dan tidak ada padzalika hal itu menyelamatkan diri tadi illa bi'idqani aqaidit tauhid kecuali dengan mengukuhkan dengan meyakini akidah-akidah tauhid alal wajhi atas bentuk atau model alladzi qarrarahu yang telah menetapkannya siapa a'immatu ahli sunnah imam-imam ahli sunnah. Jadi kita belajar tauhid juga jangan sembarangan. Belajarlah tauhid yang sudah ditetapkan oleh ahli-ahli sunnah. Al-arifun yang ahli-ahli ma'rifat, al-akhyaru yang terpilih, yang bagus-bagus. Wa ma andaro, betapa jarangnya. Kalau ikut wazan maaf Allah itu artinya takjub, maaf Allah, betapa jarangnya man orang yattaqinu yang meyakini siapa mandalika hal itu aqaid tauhid fi hadzal zaman pada zaman as-su'bi yang serba sulit ini. Zaman akhir seperti ini sudah mulai jarang sekali orang-orang yang mau belajar tauhid. Fadha yang telah luber meluber di dalam hadzal zaman bahrul jahalati, lautan kebodohan. Artinya kebodohan itu ibarat laut yang sampai sudah tsunami meluber kemana-mana. Buktinya sekarang orang belajar males kan, apa-apa ngandelin HP. Suruh jawab soal, walau di HP aja ada. Nah, dan saya juga merasa menjadi guru. Ngajar bahasa Arab 4 kata saja hari ini saya ajar, minggu depan lah hilang. Wantasyara dan tersebar fihi di dalam hadzal zaman. Apa yang tersebar al-batilu kebatilan. Kebatilan tersebar di mana-mana. Ayantisyarin maksudnya sangat tersebar sekali. Bahkan sekarang Pangeran Arab Saudi sudah mulai bikin diskotik di Riyadh. Jadi kalau zaman dulu tidak ada sejarah itu ada diskotik di Arab, sekarang lah ada diskotik. Bahkan ini lagi membangun pantai khusus kerajaan untuk mandi-mandi kayak di Bali. Bebas keluarga kerajaan, telanjang-telanjang. Bahkan juga sudah 4-5 kali kalau tidak salah
pangeran anaknya Salman itu, Muhammad, mengadakan konser musik. Nah, dan semua anak perempuan boleh nonton konser musik itu. Selama ini kan wanita di Arab tidak boleh keluar. Ini sekarang sudah boleh nonton konser musik dan nonton bola. Sudah boleh. Termasuk K-pop itu yang pernah diundang ke sana. Ini sudah menyebar. Makanya kemudian dunia marah virus corona nongol. Waroma dan telah melempar apa bahrul jahalah fi kulli nahiyatin dalam setiap daerah minal ardi dari bumi. Semua kebodohan setiap bumi ada. Bi amwaji ingkarin, dengan pengingkaran yang digambarkan seperti ombak laut. Dengan pengingkaran yang digambarkan seperti ombak laut. Ombak laut itu gimana? Bertubi-tubi kan? Bertubi-tubi. Oh terus kurang idhofahnya 3 kata. Bi amwaji ingkaril haq, ya. Dengan pengingkaran kebenaran yang bentuknya seperti ombak lautan. Wa bughdi ahlihi, dan bencinya ahli bahrul jahalah. Wa tazyinil batili, dan dihiasnya kebatilan-kebatilan. Bizuhrufi, dengan berbagai perhiasan. Bizuhrufi, dengan macam-macam perhiasan. Al-ghori, yang menipu. Semua kebatilan sekarang kan dipoles. Yang isinya adalah penipuan semuanya. Poles. Sekarang kayak game. Bentuknya game, ujung-ujungnya untuk judi. Nah, itu kan penipuan begitu itu. Kayak yang sudah digrebek-grebek itu, bikin warung kopi, ternyata di dalamnya isinya pelacuran. Macam-macam lah, apalagi bentuk judi sekarang, wah kemasannya macam-macam. Wama as'ada, betapa bahagianya. Bano Jawa itu Jawa itu. Wama as'awa bugawa. Bugawa utawi ma iku as'ada nyenengaken apa ma. Itu bahasa Indonesianya cuma betapa bahagianya, betapa membahagiakan al-yauma. Pada hari ini man orang wufiko yang ditolong litahqiqi aqaidi imanihi, untuk menyempurnakan akidah-akidah imannya. Maka kalau sudah pada zaman edan seperti ini, kok masih ada orang yang mau belajar tauhid, mau belajar tasawuf, mau mengaji tauhid, itu termasuk orang yang beruntung. Betapa bahagia dia, berarti dia masih beruntung, dia mau belajar menyempurnakan tauhid. Itu karena apa? Saking jarangnya pada zaman
yang sudah seperti ini. Summa arafa kemudian mengetahui siapa man itu orang. Ba'da dzalika setelah tahqiq mengetahui ma sesuatu yattaru kang ay yahtaju yattaru kang butuh yang membutuhkan siapa man ilahi kepada ma. Begitu dia mengerti tentang tauhid, maka dia nanti akan tahu apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Di antaranya bahayane apa min furu'i dinihi, dari cabang-cabang agamanya man. Cabang-cabang agama yang kemarin kita bahas sejenak, yaitu kaitan al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syara'. Fi dhahirihi di dalam lahirnya, wa batinihi dan batinnya. Hatab tahaja sehingga menjadi bunga, menjadi senang. Apa sirruhu hatinya man, hatinya orang, binuril haqqi dengan cahaya kebenaran. Kalau kemudian dia mau betul-betul menyelami itu, ternyata dia mengerti ternyata yang dicari di dunia ini yang dibutuhkan adalah mengerti tentang cabang-cabang agama. Apa itu? Mengerti hukum-hukum syariat untuk ibadah, untuk muamalah, dan seterusnya. Dan juga mengerti hukum-hukum batin, yaitu mengerti kaitan mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya kebutuhan lahir terpenuhi, kebutuhan batin juga terpenuhi. Wastanaro, maka menjadi bersinar. Wastanaro, maka menjadi bersinar apa sirru. Maka lama-lama hatinya menjadi terang. Sumak tazala kemudian berpisah siapa man. Berpisah al-kholqo ing makhluk. Turun semuanya. Turun semuanya. Tawian yang mengganggu. Keliru. Tawian dengan sejauh-jauhnya gitu. Anhum dari mereka menjauhi syarrohu keburukan, syarrohu keburukannya. Illa ayan takila sampai dia pindah atau pindah siapa man, pindah koriban dalam masa yang dekat bil mauti dengan kematian. Anfasati hadidar dari kerusakan rumah ini, yakni dunia. Akhirnya lama-lama orang kalau hatinya mulai tahu apa yang dibutuhkan ternyata Allah, maka hatinya mulai dikosongkan dari dunia, dikosongkan dari makhluk lain. Bahasa Arabnya namanya uzlah. Uzlah. Nah, uzlah itu apa? Nah, kemarin pernah saya tulis itu. Uzlah itu ada uzlah hakiki, ada uzlah majazi. Kalau uzlah hakiki menjauh dari makhluk dan hatinya juga tidak ikut sama seperti makhluk yang lain. Tapi kalau majazi, kita masih bergaul dengan orang, tapi hati kita sendiri. Saat orang lain ngomongin dunia, hati kita ini ngomongin zikir kepada Allah.
Kelihatan kita nonton TV, matanya nonton tapi hatinya bunyi. Allah, Allah. Nah, itu yang disebut uzlah majazi. Setidaknya kalau nggak tercapai itu ya syariatnya mengerti. Sampai kapan itu bisa melakukan itu nanti belajarnya? Sampai berpisah dengan kematian. Jadi ternyata kita ini sampai mati, yang dibutuhkan itu adalah mendekat kepada Allah. Karena kemarin di depan sudah diterangkan, kita ini apa-apa tidak bisa melakukan kecuali dengan fadl Allah. Akhirnya kita akan belajar bisa melihat apapun menjadi Allah. Ngelihat kilat guntur Allah. Ngelihat mendung Allah. Turun hujan Allah. Terik panas Allah. Bensin habis Allah. Bisa jalan Allah. Loh gitu semua nanti. Akhirnya segala gerak-gerik kita ini menjadi Allah. Kapan bisa begitu kira-kira? Loh, biat itu tidak jaminan bisa begitu. Jangan salah loh ya. Biat itu tidak jaminan untuk mencapai itu. Biat itu kalau kawin gitu ikatan resmi hanya gitu aja. Lu Kiai Maskun itu di biat itu sudah hatinya sudah kasam. Ya, jangan salah nanti orang salah. Akhirnya ramai-ramai yang dicari biatnya bukan ngelakuin ijazahnya. Puasa belum, belum lah biat yang dicari. Biat itu hanya peresmian istilahnya. Jadi kawin itu kan ada dua kan, ada kawin sirri, ada kawin negeri gitu ya. Nah biat ini yang kawin negeri nih, biat. Yang belum biat tapi sudah melakukan, mengamalkan istiqomah, itu ya kawin sirri, gitu. Enggak juga. Kan biat itu yang punya hak penuh kan mursyid. Kalau saya peta. Nah kalau kita belum punya kesempatan, gimana? Tapi Ki Abdul Jalil dulu, ayahnya Ki Saladin pernah dawuh, murid-murid Syadziliyah yang sudah diijazahi lakon-lakon itu, dan sudah riyadhah puasa, itu sudah sama dengan biat sirri. Kawin sirri tadi. Apa kawin sirri nggak bisa punya anak? Bisa. Kawin negeri juga punya anak bisa. Bedanya dicatat KUA dengan tidak itu aja. Makanya orang sekarang itu aneh. Belajar Torekoh yang dicari biatnya. Saya itu belajar Torekoh dari kelas 1 Mu'alimin. Diajari Kiai Jamal. Sampai mahasiswa sudah wisuda itu loh, baru di BA. Dulu saya kalau dengar mau BA lari, saya ngumpet. Begitu saya mau diterjunkan di jalanan oleh Jamal itu, baru saya dipaksa BA oleh beliau. Karena sudah keceker ya, nggak bisa berkutik saya. Kalau BA itu sebenarnya apa-apa harus dilakukan, Pak ya? Statusnya itu bisa nggak? Ya nanti ada nasihat dari Kiai Mursyid apa yang mesti dilakukan. Kan setiap periode kemursyidaan tidak sama. Itu hak prerogatif beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kemarin saya kalau Kiai Mursyid Syekh Saladin biat saya kaitan yang Qadiriyah Naqsyabandiyah.
Syadziliyahnya dulu saya zaman Ki Abdul Jalil. Nah, pernah pesan beliau kan yang sudah dibiat Abah, ini Abdul Jalil dulu ya, tata caranya ngikutin tata cara Abah. Tapi kalau yang dibiat di Saladin, ya tata cara Kiai Saladin. Nah, saya yang dibiat di Saladin itu yang kaitan Qadiriyah Naqsyabandi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aku tidak pernah berani minta di biat, itu tidak pernah berani. Kalau beliau tidak berkehendak ya enggak pernah berani. Kalau zaman sekarang menawarkan diri. Fahanian. Fahanian maka enak sekali, nyaman, tentram. Lahu bagi man, bima sebab sesuatu. Yaro yang melihat siapa man. Isral mauti. Setelah mengiringi kematian. Dalam saat mengiringi kematian. Apa yang dilihat itu min na'imin. Min na'imin. Dari kenikmatan-kenikmatan. Yaitu melihat surga. Wasururin dan kebahagiaan-kebahagiaan. La yukayyafu yang tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dikaya apa. Apa bahasamu ya? Oh, enggak bisa. Tidak bisa dikaya apa, tidak bisa digambarkan. Tidak bisa kamu menggambarkan kayak apa itu, tidak bisa nikmatnya itu. Jadi orang yang selalu bercinta dengan Allah, yang hidupnya dicurahkan hanya untuk Allah, itu nanti kalau pas mau mati itu nikmat gitu. Merasa apa? Ya nikmat itu nggak bisa digambarkan kayak apa, bisanya dirasakan kenikmatan. Jadi nikmat itu nggak bisa kamu terjemahkan dengan kata-kata, itu nggak bisa. Nah, itu kamu pakai surat, pakai WA itu bohong semua. Dek, sejak aku mencintaimu dan kau mencintaiku, hidupku senantiasa bahagia selalu. Ah, bohong itu. Nah, nggak bisa ditulis gitu. Kayak kamu ditanya, sambelmu pedes enggak? Pedes. Kayak apa pedesnya? Ayo gimana kamu nulisnya? Gimana pedesnya? Ayo gimana? Wah, itu akibat pedes. Tapi pedes itu kayak apa? Enggak bisa kamu tulis, kamu gambarkan. Maka kata Imam Ghazali ketika memprotes Al-Hallaj, beliau mengatakan, aku tidak setuju dengan istilah wahdatil wujud. Kalau bahasanya Siti Jenar, manunggaling kawula Gusti, enggak setuju. Kenapa? Karena orang saat langsung mukasyafah wusul kepada Allah itu kaitannya rasa. Rasa itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Nggak bisa. Kamu lagi takut, gimana gambarkannya? Takut nggak kamu? Takut. Gimana takutnya? Nah, nggak bisa mau nulis itu. Nggak bisa. Nah inilah orang belajar mendekat kepada Allah, itu menyangkut rasa. Rasa ketentraman jiwa, rasa ketentraman batin, rasa ketenangan menghadapi kehidupan. Tapi nggak bisa ditulis dengan kata, bisanya dirasakan. Pak, rokok itu enak nggak? Enak. Gimana enaknya ngerokok? Ya nggak bisa. Ditulis nggak bisa. Pengen tahu yang rokok, gitu. Maka Imam Ghazali mengatakan, saya belajar ilmu apapun sudah pernah saya praktekkan.
Dan saya tidak hanya teori, tapi sudah pernah saya mempraktekkan dan berhasil. Hanya satu ilmu yang saya tidak mampu hanya berteori. Apa itu? Ilmu tasawuf. Karena orang belajar tasawuf itu sama dengan orang belajar berenang. Orang mau berenang hanya baca teori, tidak bisa. Renang gaya kupu-kupu. Angkat tangan kanan kiri berulang-ulang. Kakinya ngobek-ngobek. Tapi dibaca tok, apa kira-kira bisa berenang? Tidak bisa. Nah, bagaimana kalau pengen belajar berenang? Nyebur dulu ke kolam. Baru kemudian belajar renang begitu. Nah, orang belajar tasawuf itu ya gitu. Gak bisa hanya berteori tok. Makanya dosen-dosen tasawuf itu malah banyak yang gak bertasawuf. Dia kan hanya baca buku, baca teori. Malah orang yang tidak jadi dosen, tidak pernah sekolah, banyak yang bertasawuf. Gitu. Kiai Husain Ilyas, apa pernah sekolah formal? Enggak pernah. Tapi bertasawuf. Sufi beliau. Said Akil, dosen tasawuf, enggak pernah bertasawuf. Sufi. Ki Abdul Jalil, enggak pernah sekolah formal. Enggak pernah belajar teori tasawuf. Tapi bertasawuf. Maka dulu ketika Said Akil pernah berhadapan dengan kakaknya Ye Jalil namanya Abdul Ghafur. Itu setiap teori yang disampaikan oleh Said Akil dibantah oleh Pak Ye Ghafur. Enggak begitu. Emang kamu sudah pernah ngalami? Belum. Oh belum kok ngomong. Nah itu loh. Jadi sama dengan orang berteori nikah, dia sendiri belum nikah. Gimana mau gambarkan? Kamu sekarang belum nikah, tapi sudah belajar bab nikah. Oh, kamu bisa nulis pernikahan menuju mawaddah warahmah. Itu harus begini. Begitu ketemu orang kawin, pengarangnya ditanya, kamu sudah nikah, Pak? Belum bisa gambarkan itu. Nah, itu loh. Tidak bisa. Maka harus nikah dulu. Ini bedanya ilmu praktek dengan ilmu teori. Nah, ilmu tasawuf itu banyak ilmu praktek. Maka dulu kalau saya nanya, minta keterangan Kiai Jamal, minta keterangan Kiai Husain, Kiai Maskun gitu ya, kaitan tugas misalnya. Nih, dilakukan Zen. Ya Maskun tak tanya, untuk apa ya? Untuk lakonon, nggak ngerti dulu. Gitu. Yang penting dijalankan. Saya pernah nanya satu hal kepada Kiai Husain itu. Kaitan dengan kitab-kitab antip ya, kitab-kitab tip. Kitab temu jarobat itu kayak gitulah, tip. Kan di dalam kitab-kitab baik karangan siapapun, As-Suyuti atau macam-macam itu kan ada selalu bikin rajah-rajah gitu. Misalnya rajah tolak maling, rajah dong gitu ya. Saya nanya sama beliau, Yai, apakah bikin rajah seperti ini itu ada rumusnya? Nah, gitu ya. Karena kan rajah itu kan bentuknya macam-macam. Kadang cuma wow dikurung red jadi. Tapi kadang bentuknya ada yang angka, ada yang kotak, malaikat Jibril, Mikail, Israel macam-macam. Nah, saya itu tanya kepada beliau, apakah bikin rajah seperti ini itu apa ada teorinya, ada rumusnya? Waktu itu saya masih kecil, masih mualimin kelas 2. Beliau jawab cerita, Gus,
dulu di Karangnongko itu ada orang nama